Di markas, Kim Gil-soo memukuli tangan Jeon Seok-dae dengan kayu beberapa kali, karena tidak bekerja dengan baik dan malah membantu Yang Bin. Yang lain hanya memalingkan wajah dan diam melihat Kim Gil-soo memukuli Jeon Seok-dae. Di sisi lain, Si-eung, Suho dan Beom Seok sedang bermain biliar. Malam harinya, setelah makan, Suho dan Beom Seok memutuskan untuk pergi minum. Si-eung menolak bergabung karena jadwalnya berantakan dan kembali pulang. Jeon Seok-dae berada di rumah sakit, memeriksakan tangannya. Dan sekarang berada di ruang tunggu dengan tangannya yang diperban. Yang Bin menghampiri Jeon Seok-dae dan duduk di sebelahnya seraya menanyakan kenapa tangannya. Ini karena kau, Yong Bin jawab orang yang bersama Jeon Seok-dae. Karena hujan turun, Si-eung pergi ke Toserba untuk membeli payung. Yang Yi juga berada di Toserba dan bertemu dengan Si-eung. Melihat seorang wanita, Yang Yi menghampiri Si-eung yang sedang membayar kemudian keluar bersama. Si-eung mengabaikan Yang Yi dan pergi dari sana dengan memakai payungnya. Melihatnya, Yang Yi mengejar Si-eung kemudian mengajaknya makan. Dan sekarang mereka berdua berada di rumah makan, dengan Yang Yi tengah makan dan Si-eung menemani. Jeon Seok-dae keluar dari mobil dan berjalan memasuki markas bersama dengan rekannya. Di dalam Kim Gil-soo memberikan waktu kepada Kim Won-seok 3 hari untuk membayar hutang dan mengancam akan membunuh ayah dan ibunya serta membakar rumahmu. Jeon Seok-dae memberikan kunci mobil kepada Kim Gil-soo. Kim Gil-soo mengambil kuncinya, menyuruh ia memukuli Kim Won-seok kemudian pergi. Yang Bin mengemasi barang-barangnya kemudian menghampiri Si-eung, mengajaknya mengobrol sebentar. Dan sekarang, Yang Bin berlutut di hadapan Si-eung, Suho dan Beom Seok, memintanya menemui pengacaranya untuk mencabut kesaksian kalau fentanyl bukan miliknya. Setelahnya Yang Bin membawa ketiganya menemui Kim Gil-soo dan yang lain. Kim Gil-soo menghampiri Suho kemudian menyayat lengan Suho dan kembali pergi bersama yang lain. Setelah kejadian hari itu orang-orang Kim Gil-gu mengikuti Suho, Si-eung dan Beom Seok. Si-eung mengirimkan pesan kepada Yang Yi mengajaknya bertemu. Dan sekarang keduanya berada di rumah makan, dengan Si-eung menanyakan siapa Kim Gil-soo kepada Yang Yi. Dia Kim Gil-soo, berhati-hatilah, dia membunuh orang demi uang dan punya koneksi dengan gangster sungguhan ucap Yang Yi kemudian menyuruh Si-eung memberikan uang kepada Kim Gil-soo. Beom Seok menyelinap masuk ke dalam kamar orang tuanya kemudian mengambil jam tangan dan kembali pergi. Si-eung, Suho dan Beom Seok memasuki ruang lab. Beom Seok mengeluarkan uang yang dibawanya kemudian berkata ini $15.000, ayo akhiri dan serahkan uangnya. Si-eung, Suho menanyakan kepada Beom Seok dari mana asal uangnya. Aku menjual jam tangan ayahku jawab Beom Seok. Kita bisa menghubungi polisi, ambil kembali uangnya dan dapatkan kembali jam tangannya ucap Suho. Terima kasih. Aku akan mengurusnya jadi jangan khawatir ucap Si-eung kepada Beom Seok kemudian menunjukkan foto bukti pinjaman dan obat terlarang. Sebelumnya, Yang Yi memberitahu Si-eung tentang aplikasi J* di online yang dibuat Kim Gil-soo dan cara bermainnya. Yang ternyata aplikasi tersebut merupakan penipuan karena awal bermain akan menang dan mendapatkan uang banyak tapi setelah lama bermain dan menjadi ketagihan. Setelah ketagihan bermain, mereka menjadi kalah dan semua uangnya hilang. Mereka kehilangan semua uangnya, bagaimana bisa terus berjudi tanya Si-eung. Gil-soo memiliki rincian anggotanya, mendekati mereka dengan mengatakan akan meminjamkan uangnya ucap Yung Yi kemudian memberitahu kalau Kim Gil-soo juga mendistribusikan obat-obatan. Mereka punya buku transaksi, kontrak, dan obat-obatan di penginapan jadi kita hanya perlu membawa polisi ke sana ucap Si-eung. Suho, Si-eung dan Beom Seok menghentikan langkahnya saat melihat orang-orang Kim Gil-soo. Aku akan pergi lebih dulu dan mengirim alamatnya, kau bawa polisi, aku akan mengulur waktu, kau tidak bisa pergi ke sana sendirian ucap Suho kepada keduanya kemudian pergi. Suho mengajak Kim Gil-soo minum kopi seraya membahas aplikasi J* di online. Yang Yi memberitahu kalau ia akan berjaga-jaga menunggu Si-eung dan Beom Seok. Kim Gil-soo memberikannya izin kemudian memasuki mobil bersama Suho dan pergi dari sana. Yang Yi menghampiri Si-eung yang datang memberikan alamat dan kembali menghampiri Jeon Seok-dae. Dengan berlari, Si-eung pergi ke kantor polisi sementara Beom Seok menyusul Suho. Yang Yi memberitahu Jeon Seok-dae kalau ia mencoba mengirim Gil-soo ke penjara. Setelah tiba, Kim Gil-soo memasuki markas diikuti Suho dan anak buahnya. Di dalam, Kim Gil-soo menyuruh Suho duduk dan memberikan ponselnya.
Karena Suho menolak memberikan ponselnya, anak buah Kim Gil-soo memukul Suho hingga tersungkur di lantai. Kim Gil-soo berdiri, mengambil balok kayu dan memukuli Suho kemudian menendanginya. Setelah puas, Kim Gil-soo mengambil ponsel, melihat percakapan Suho, Si-eung dan Beom Seok yang akan mengirim polisi. Setelah sampai, Beom Seok mengetuk pintu pagarnya. Kim Gil-soo bersama dengan anak buahnya yang menggendong Suho membuka pagarnya. Beom Seok mengeluarkan uang dan memberikannya kepada Kim Gil-soo. Kim Gil-soo memukul Beom Seok, Si-eung datang bersama kedua polisi. Salah satu polisi menanyakan apakah benar tempatnya kepada Si-eung. Ia jawab Si-eung. Kedua polisi tersebut kembali pulang dengan beralasan tidak membawa surat perintah dan menyuruh Si-eung datang ke kantor polisi untuk membuat pernyataan nanti. Melihat rumah di sebelah, Si-eung menaiki pagar dan memasuki rumah tersebut setelah memecahkan pintu kaca dan membuka kuncinya. Di dalam Si-eung menemukan bercak darah di lantai. Si-eung menelepon Suho tapi ponselnya tidak aktif. Si-eung memasuki ruang sebelah, melihat brankas dalam keadaan terbuka dan kosong. Di sisi lain, Beom Seok dan Suho yang masih pingsan berada di dalam mobil Kim Gil-soo.